Halo semuanya, balik lagi bersama gue di updatean game-game NFT. Dan kali ini gue akan menyajikan salah satu game NFT terbaru yang akan rilis nanti, yaitu crypto.hero.io, teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu game NFT yang mekanisme battle-nya itu kalau kata gue tuh mirip-mirip kayak Crypto Blade, tapi di sini dengan sedikit penambahan yang menurut gua nggak terlalu menarik menurut gue pribadi. Yang dimana penambahan tersebut ialah ketika kalian akan melakukan sebuah pergelutan ataupun battle melawan enemy ataupun PvE, di situ kalian diharuskan untuk mengocok sebuah dadu yang dimana dadu tersebut itu berisikan angka 1 sampai dengan 6, teman-teman. Yang dimana setiap angka yang keluar itu merupakan kelipatan dari power ataupun tambahan boosting untuk daya tempur kalian melawan dari musuh-musuh yang akan kalian hadapi. Nah, daya boosting tersebut juga ya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga untuk ke earning yang kalian dapat ya. Karena kalau earningnya sendiri itu tetap udah disetting berdasarkan sistemnya. Jadi mungkin sekarang itu dapat earningnya segini gitu, tapi nanti besok-besok mungkin dapat earningnya segini. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena nih game itu mekanismenya itu menggunakan gas fee, teman-teman. Menggunakan gas fee ya. Dan untuk tipe-tipe hero-nya sendiri itu ada uncommon, common, kemudian rare sama legendary ya. Jadi kalau bisa sih memang harus dapetin rare sama legendary, tapi mungkin itu harus nge-summon banyak banget. Nah, bagi teman-teman semua, bisa pantengin terus itu di situsnya, di situs gamenya, sama di telegramnya nanti. Kalian pantengin terus. Kenapa kok harus dipantengin, Bang? Karena kalian harus pantengin, karena kalian harus bisa untuk melakukan pembelian early pada tokennya, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian bisa melakukan pembelian early pada tokennya, itu kalian akan melakukan pembelian di bawah ya. Bahkan bisa dibilang di bawah banget. Yang potensial memang untuk harga token ini itu bisa naik tinggi di masa-masa yang akan mendatang ya. Jadi bagi yang bisa beli di awal mungkin bisa cuan dengan investing di tokennya aja. Oke, ini gue coba kasih lihat ke kalian. Jadi ini penampilan dari hero-nya yang bisa kita punya. Dan ini untuk kocok-kocokan dari dadunya yang menentukan boosting apa sih yang akan kita dapat untuk hero yang kita punya ya. Jadi misalnya di sini ini hero kalian, kemudian ditambah dari kocokan dadu yang kalian punya. Nanti dapatnya apa? Misalnya dapatnya naikin PATK menjadi 20% misalnya. Ya nanti hasilnya akan seperti itu, teman-teman. Dan itu nanti akan kalian pakai ya. Tadi ini untuk gameplay sama marketplace-nya dia belum dibuka juga, masih coming soon. Tapi nanti bakal gue update lagi kalau misalnya dia udah buka ya. Jadi ini untuk early 2021, September 2021, Oktober, Novembernya. Dan ini untuk tokenomiknya. Dan di sini untuk keterangan lebih detail mengenai Crypto Days Hero ini. Jadi ini gua scroll ke bagian yang paling fundamental banget di game ini, yang menentukan arah game ini bakalan gimana untuk kedepannya nanti ya. Jadi yang paling fundamental itu di sini, teman-teman. Bentar, mana ya? Sepertinya kelewatan. Player control power combine player can use. Jadi di sini jadi developer juga nggak menutup-nutupi bahwasanya memang nih game itu menggunakan gas fee ya. Nah ini untuk grade-nya uncommon, rare, epic, sama legendary. Jadi ada sekitar 5 grade ya yang bisa kalian miliki nantinya. Dan ini untuk tipe-tipe hero elemennya. Ada fire, air, earth, lightning, sama water. Dan ini ada HP, stamina, power, crit, elemen sama levelnya, teman-teman. Nah ini dia. Nah ini informasi penting yang bisa kalian baca ya. Yang di poin yang di sini yang paling penting ini salah satunya ini. Kemudian di sini juga dia nyebutin juga bahwasanya ada pengguna untuk gas fee-nya, teman-teman. Mungkin gua kelewat ya. Tapi yang jelas nih game setiap kali kita mau entry melawan monster ataupun musuh itu menggunakan gas fee. Nah, setelah kalau kita bisa win, kita akan mendapatkan earningnya, teman-teman. Dan
earningnya sendiri di sini nggak dijelasin apa hadiahnya berupa token BNB apa berupa token di in-game-nya. Tapi kemungkinan ini berupa token di in-game-nya teman-teman. Dan untuk nama tokennya sendiri itu HRO, sesuai dengan nama dari gamenya sendiri. Dan ini gue masih nyari informasi tentang yang dia pakai gas fee. Tadi gue udah ngebacanya ada untuk informasi tentang gas fee-nya, tapi yang jelas ada gas fee-nya teman-teman. Jadi bagi kalian semua pasti udah tau lah kalau game-game gas fee itu nasibnya bakalan gimana gitu sih. Jadi bagi teman-teman yang kalau misalnya ini game udah launch, kalau game ini udah launching, kemudian game ini udah bertahan sekitar ya 35 sampai lebih dari 5 bulan, ya sebaiknya kalian jangan langsung entry ya, jangan langsung spend aset kalian di situ. Kalian harus lihat dulu masih worth it apa enggak gitu kan, karena kalau game-game yang pakai gas fee, kalau gamenya udah lama itu biasanya gamenya bakalan cacat banget ya. Dan di game sebenarnya kalau gue perhatiin ini game itu mirip banget mekanisme combatnya ataupun battlenya itu kayak Crypto Blitz ya. Gua ngerasanya sih mirip. Mirip, cuman makanya gue bilang tadi ada tambahannya sedikit, yaitu dia ada kocok dadu itu doang sih. Jadi ini sama aja kayak versi lain dari Crypto Blitz, cuman ada tambahan kocokan dadu doang ketika lo orang mau melawan monster-monster. Jadi itu doang yang ngebedainnya. Kenapa gue bilang ini adalah versi lain dari Crypto Blitz? Karena tampilannya tampilan hero-hero gini, kayak kartu-kartu gitu. Itu kan Crypto Blitz kalau kalian perhatiin kan itu kan kayak kotak kartu gitu kan. Kemudian ada grade-grade-nya. Kalau Crypto Blitz dia nggak ada grade-gradean gini, cuman untuk yang tipe-tipe elemennya dia sama nih, tipe-tipe elemen dari kartunya. Kemudian ada atributnya juga. Nah, yang buat gua ngerasa ini makin mirip tuh ini teman-teman. Yang buat gua ngerasa makin mirip. Total stamina-nya 240 points. Total stamina-nya setiap attack itu menggunakan ataupun memakan ataupun mengkonsumsi menggunakan 40 stamina, dan setiap 10 stamina itu akan restore ataupun akan kembali dalam setiap jamnya tuh. Jadi menurut gua ya mirip banget kayak Crypto Blitz. Jadi kita punya stamina ya. Dan biasanya kalau game-game kayak gini kalian harus jadi early player. Kalau early player gue yakin dah kalian bisa cuan lumayan ya. Bahkan kalian udah ROI, kalian udah bisa cuan berlipat-lipat kalau di awal gitu. Tapi jangan pernah maininnya di akhir-akhir seperti Crypto Blitz. Jadi itu dia untuk update pada kesempatan kali ini tentang Crypto Blitz Hero ini. Dan bagi teman-teman yang mau maininnya bisa dipantengin terus di grup Telegramnya. Apa aja sih informasi-informasi terbaru, udah bisa dibayar apa belum, udah bisa diinvest apa belum, dan udah bisa dibeli juga apa nggak tokennya gitu. Jadi penting banget lah. Jadi kalian harus sering pantangin juga di grup-grup Telegramnya. Dan nanti bakalan gue update lagi untuk game-game NFT lainnya serta informasi tentang token-token micin yang menyerempet jurang ataupun token-token micin yang memang fundamentalnya memang lumayan bagus juga untuk cara permainan binomo yang baik dan benar. Dan makasih banyak bagi kalian semua yang selalu support gue di channel YouTube ini dan gak bosan-bosan nonton di channel YouTube ini.